pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan yang pertama. Yang pertama, oke, kita lanjut. Nah, kemudian di Matius 39-nya dilanjut oleh Yesus. Dan hukum yang kedua ini apa? Hukum Taurat nih Bang. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini masih menetapkan bahwa Yesus tetap kalian ini ayat berikutnya, ayat 40-nya tolong dibaca. Taurat. Cuman Yesus sedang mengajarkan coba dibaca ayat apanya Bang? Ayat 40-nya. Ajarannya dari 10 perintah Tuhan menjadi 2 makna inti sarinya itu. Inti sarinya artinya yang 10 jalan, tapi inti sarinya kamu tuh harus begini. Yaitu bagaimana berhubungan manusia dengan Tuhannya dan bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Abang paham nggak ini yang maksud di Yesus ini? Kenapa Yesus membagi 10 perintah Tuhan ini menjadi 2 bagian? Silakan Bang. Ya, karena kan pada ayat 40-nya Bang, itu dijelaskan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dengan melakukan 2 hukum ini semuanya sudah tergenapi. Bukannya memang dalam arti kata Paulus tadi membatalkan hukum Taurat, tetapi dengan iman. Alhamdulillah, berarti betul Yesus Paulus membatalkan dalam arti kata mengganti dengan. Jangan Abang potong dulu, itu bukan diskusi, itu Anda memframing namanya. Framing itu. Loh, tadi Abang dengarkan dulu Paulus yang membatalkan kan begitu. Maksudnya gini, dengarkan dulu utuh. Siap, tadi Abang ngomong saya diam kan? Maksud saya gini loh Bang, kalau menghormati orang dalam diskusi itu, saya ngomong, Abang dengar dulu. Nanti setelah saya siap ngomong, baru Abang potong. Kalau kayak gitu Bang, jadinya debat kusir. Jangan sampai lupa, silakan Abang bicara. Silakan, kenapa Yesus membagi hukum Taurat itu menjadi 2 bagian? Silakan mau dijawab. Ya, oke. Di sini kan Yesus membagi menjadi 2. Jadi Abang tadi mengatakan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Ya, oke. Tetapi Paulus di situ kan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru, yaitu iman kepada Yesus. Itulah, karena sambungan di bawahnya akan pertamaikan di bawah salib itu kan, di ayat berikutnya. Jadi, iman kepada Yesus itu apa? Ketika Anda beriman kepada Yesus, 2 hukum ini harus Anda patuhi yang di bawah Yesus dari hukum ini. Kedua hukum ini, ketika Anda mematuhi kedua hukum ini, jelas pada ayat ke-40 disebutkan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dengan kitab para nabi. Jadi walaupun Paulus mengatakan hukum Taurat itu dibatalkan, tapi dengan kata lain, semua orang tetap mematuhi dengan mengetahui kedua hukum Taurat kedua hukum ini. Jadi saya rasa kalau kontroversi mengenai Paulus membatalkan hukum Taurat selesai pada ayat ini, bahwa dengan mengimani Yesus dan melakukan hukum ini tidak ada yang bertentangan dengan hukum Taurat, karena disebutkan di ayat 40 kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya rasa seperti itu aja. Abang tidak menjawab ya, itu asumsi Bang ya, jadi kita jawab gini Bang. Gini Bang ya, tadi Abang dengan beriman kepada Yesus itu artinya telah mengikuti hukum Taurat. Tidak seperti itu yang Yesus maksudkan Bang. Bapak, saya kan sudah awali. Baca Yohanes 4:12. Di sini, di Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku. Apa kalau percaya kepada Yesus? Dia bilang, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukan membatalkan seperti Paulus. Ini yang Yesus ajarkan, makanya konsep yang tentang membatalkan, yang percaya kepada Yesus sehingga membatalkan hukum Taurat ini salah menurut Yesus. Ini ya, di Yohanes 4:12, kalau kalian percaya beriman kepada Yesus, Yesus berbilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukan membatalkan hukum Taurat, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi siapa yang beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka harus melakukan semua pekerjaan-pekerjaan maupun perkataan-perkataan Yesus. Bukan seperti dibalik oleh Paulus, siapa yang beriman kepada Pak Yesus, maka Taurat telah dibatalkan. Itu salah Bang.
Seperti itu, jangan ini. Nah, abang tidak menjawab, abang tidak mengerti apa 10 perintah Tuhan ya. 10 perintah Tuhan ini, Bang, kenapa Yesus meringkas? Ini saya ambil dari Katolik ya. Mengapa Yesus membagi? Saya ajari, Bang, gratis nih, Bang. Kenapa Yesus itu ketika ditanya tentang hukum Taurat, itu Yesus membagi 2 bagian, Bang. Jadi saya ajari. 10 perintah Allah, perintah Tuhan ini adalah 10 ya. Jadi 10 perintah Tuhan itu dibagi jadi 613 misbot, Bang. Ada penjabarannya, Bang. Jadi tidak sederhana ini. Karena banyak penjabarannya, maka Yesus menyingkat dari 10 perintah Tuhan. Nah, yang utama, yang pertama adalah ini, Bang. Dari 10 ini, Yesus membagi 2 bagian. Ya, itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu kalau nggak salah sampai 45 ini tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Sini Allah, ya kan gitu. Itulah hukum yang utama. Kemudian yang berikutnya, Abang, saya ajari ini gratis. Kemudian di sini jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ini hubungan manusia dengan manusia. Begitu, Bang, kalau menjelaskan, jangan ngarang. Di sini artinya hukum 1 sampai 5 ini adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Yang 6 sampai 10 adalah hubungan manusia dengan manusia. Itu, Bang, artinya konteksnya tetap itu ajaran ini dilakukan dan 613 mispot itu tetap dijalankan, bukan dibatalkan kayak Paulus. Begitu, Bang, cara belajar. Lanjut. Ya. Oke. Tapi kan saya tampilkan tadi, ini kan ada 2 hukum baru. Ini kan merangkum semua ke situ. Artinya walaupun Paulus mengatakan membatalkan, tapi tetap melakukan 2 hukum utama yang dibawa oleh Yesus. Jadi bahasanya, kenapa di situ Paulus mengatakan membatalkan? Karena kalau tidak ada pernyataan seperti itu, orang masih merasa bahwa dengan melakukan hukum Tauratlah kita beroleh keselamatan, bukan melalui penyaliban Yesus di kayu salib. Itulah alasan Paulus di situ menyatakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan. Tetapi dalam artian sebenarnya bukan tidak melakukannya. Kenapa bukan tidak melakukannya? Karena di sini kita membawa lagi 2 hukum yang dibawa oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Intinya seperti yang abang terangkan kan. 1 sampai 4 itu kan untuk hubungan dengan Allah. Jadi kalau Anda sudah mengasihi Allah dengan segenap hati dan akal budi, tentu ini nggak bertentangan dengan yang di hukum Taurat. Dan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri, ini yang ayat 5 sampai 10 tadi tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi sebenarnya yang saya terangkan poinnya sudah masuk, cuman abang nggak merasa itu masuk begitu. Kalau udah jelas di situ. Kenapa alasan pembatalan itu? Karena iman kepada Yesus. Dan kalau kita beriman kepada Yesus, 2 hukum ini lakukan. Di manakah 2 hukum ini bertentangan dengan hukum Taurat? Tidak ada. Jadi kan poinnya masuk gitu. Oke, Bang. Abang masih belum paham ya. Ini karena abang hanya comot-comot ayat, hanya menafsir ayat. Comot-comot ayat. Hanya mengulang apa yang sudah saya sampaikan. Hanya mengulang dan membenarkan apa yang sampaikan, tapi tidak menjawab masalah Paulus. Oke, sekarang, Bang. Di sini ya. Sebentar. Tadi perkataan Paulus itu di mana? Di sini ya. Sorry, kita bahas tentang Paulus. Jadi Paulus ini memang membatalkan, Bang. Sorry. Paulus ya. Paulus, memang luar biasa nih Paulus. Saya nih, nah di sini kan jelas ya, dengan beriman kepada manusia baru ini, maka Paulus mengatakan membatalkan hukum Taurat. Kan begitu, Bang? Ini jelas loh kalimat ini. Nah, adakah ayat pendukung lainnya? Tentunya abang ini bisa membantah ya. Tapi sambungannya tadi bukan hanya pembatalan. Sabar dulu, Bu. Nah, apakah ada ayat lainnya? Oke, kita baca ayat lainnya ya. Bagaimana Paulus ini di sini kita ya. Sorry, di sini di Roma ya, di Roma. Nah, di Roma nih, Bang. Abang kalau mau percaya, Bang ya, saya tunjukkan lagi ya. Efesus jelas itu membatalkan karena ada manusia baru itu maka dibatalkan. Nah, di sini di Roma 3:20, Bang. Jangan comot-comot ayat, Bang.
Jadi semua itu harus diambil tentang kitab Taurat nih apa? Pernyataan Paulus dengan ini Konstantin tolong di Roma 3 ayat 20, Abang diam ya. Coba di Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ini Paulus lagi nih yang ngomong nih. Ini Paulus lagi nih. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas loh Bang. Ini bahasa Indonesia sangat dasar Bang. SD kelas 2 kita udah dapat pelajaran SPOK ya. Subjek, predikat, objek. Dan seperti itu ya keterangan. Nah ini Bang. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Terus dilanjut. Karena apa? Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini kan jelas bertentangan kalau Yesus mengatakan dengan melakukan pekerjaan dan mengajarkan melakukan hukum Taurat, dia akan mendapatkan kerajaan surga yang paling tinggi, itu Yesus. Nah, Paulus malah dia bilang siapa yang mengerjakan hukum Taurat akan dibilang apa? Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kan luar biasa ini, Bang. Oke, itu aja mungkin Abang terima atau tidak terima saran saya. Abaikan saja kalau ada kalimat-kalimat yang meragukan atau kontradiksi tentang Paulus, ambil ajaran Yesus. Itu aja ajaran pengajaran saya pagi ini, baik yang disampaikan kepada Rizal, kepada siapapun. Dilanjut Bang Alif. Masya Allah, tuh daging semua, Ten ya. Itu data yang ditampilkan, bukan asumsi. Pak Romo, Assalamualaikum Pak Romo. Hei Pak Romo. Wah, Romo ini pagi-pagi udah. Sedalip, monitor, Ustaz. Iya, silakan. Pembela Paulus tetap pada posisi pembelanya, pembela Yesus tetap pada posisi pembelanya. Jadi begini abang-abangku sekalian ya. Kalau kita baca di dalam Paulus itu menekankan intinya sebenarnya menekankan tentang kematian Yesus di kayu salib dan menekankan di Paulus paling keras ditekankan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalaupun kita tidak mengikuti kata Paulus di Yohanes, Matius, Markus, Lukas, sebenarnya di situ juga menekankan bahwa inti dari kekristenan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah penebusan dosa bagi manusia. Apakah abang-abang setuju semuanya tentang itu? Ya nggak setuju lah. Bukan ajaran Yesus. Gimana sih? Bukan ajaran Yesus. Sedang membela pengajaran Paulus. Makanya tadi kita udah bilang. Enggak, oke. Kalau ada nanti ayat di Alkitab selain di kitab-kitab yang ditulis Paulus bahwa Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus adalah penebusan bagi dosa manusia. Abang setuju dengan itu? Ya nggak setuju, orang tidak ngajarin. Intinya abang-abangku, Anda semua nggak setuju dengan kitab perjanjian baru. Cuman gara-gara di kitab Paulus menekankan biarpun kitab perjanjian baru ditulis 1000 kali, kalau bukan ajaran Yesus ya kita nggak percaya. Ajaran Yesus di perjanjian baru itu kan ajaran Yesus. Jadi ajaran siapa lagi tuh? Ajaran Paulus. Iya, Matius pun ajaran Paulus. Yesus mengajarkan hukum Taurat. Iya betul. Berarti menurut Anda kalau yang di Matius itu, iya nggak usah kita bahas Paulus. Oke, kita kesampingkan Paulus. Oke, kita kesampingkan. Jadi di kitab Matius, Lukas, Yohanes, di situ juga ditekankan bahwa kematian Yesus di kayu salib. Dosa apa yang ditebus oleh Yesus dengan matinya di kayu salib? Oke. Ya, dosa manusia yang percaya kepada Dia. Berarti Anda sekarang sudah tidak berdosa. Dosa saya sudah diampuni, bukan tidak berdosa, Bang. Sudah diampuni apa sudah ditebus? Sudah ditebus sama diampuni, bedanya di mana, Bang? Hah? Ya, kan nggak ada bedanya tuh. Loh, kalau sudah diampuni berarti Anda minta ampun. Kalau sudah ditebus tanpa meta sudah ditebus. Ya, artinya kan sama-sama berdosa itu kan? Ya sudah, berarti dosa Anda sekarang sudah ditebus. Ya, sudah. Sudah, berarti Anda tidak berdosa lagi.
Ya, kalau sudah ditebus ya berarti tidak lah Bang. Pantesan. Makanya kalau tidak berdosa, makanya ketika ada ilah lain pun sudah tidak berdosa, orang dosanya sudah ditebus. Ya betul. Ya betul. Begini loh Bang. Betul sekali. Saya ikut-ikut karena saya bantah pun abang nggak akan mengiyakan kan gitu. Bela Paulus. Bukan, Anda selalu mengikat ke Paulus. Padahal tadi sudah kita sepakati, kita buka kitab Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Gini, ketika Yesus mengajarkan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Betul sekali. Menurut Yesus, orang berdosa itu diapain? Hukumnya maut Bang. Kalau orang berdosa. Oh dasar. Suruh bertobat. Iya, tapi orang yang berdosa itu di kitab ini, ya. Aku datang untuk memanggil orang berdosa agar ia bertobat. Jadi orang berdosa itu bukan ditebus cuma-cuma kayak lagi acara diskon gede-gedean di Ramayana, bukan. Disuruh bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Kalau sudah bertobat, dosanya diterima. Itulah ajaran Yesus. Bertobat itu dalam kekristenan Bang, itu pertama dibaptis. Dibaptis di dalam nama anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Kalau Anda baca di Alkitab ya, disitulah pertobatan itu. Kenapa dia dibaptis? Artinya itu dosanya ditebus. Kenapa dosanya ditebus? Dia percaya kepada Yesus, penyalipan Yesus di kayu salib. Jadi kenapa kalau dia percaya, dia nggak mungkin lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Yesus yang saya utarakan di dua hukum tadi, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia. Dengan melakukan itu, dia tidak akan lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai di hadapan Allah. Tetapi ketika dia menyatakan dia percaya, tapi dia tetap mencuri, tetap berzina, apakah itu mungkin? Dari buahnya lah kelihatan, dari pohonnya, dari buahnya kelihatan pohonnya Bang. Oke, baik. Di sini dengar ya, ketika ada di dalam Matius 19:16 dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus, katanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maksudnya kan masuk surga. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga atau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini kata Yesus. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu, dan seterusnya. Nah, agar orang masuk ke dalam surga, menurut pengajaran Yesus, lakukan segala perintah Tuhan. Lakukan segala perintah Tuhan di situ, itu hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Nah, artinya di situ sama sekali Yesus tidak mengatakan ketika agar masuk ke dalam surga, kata Yesus, tenang brother, tenang, gak usah pusing-pusing, nanti saya disalib, beres dosamu. Enggak. Justru Yesus mengajarkan. Enggak ada, di situ Yesus menyinggung disalib enggak? Enggak tuh kata dia. Justru dia suruh menjalankan segala perintah Tuhan, baru dia akan masuk surga. Bukan, tenang percaya aku disalib, dosamu aku tebus. Enggak ada. Beda dengan pengajaran Paulus. Sekali lagi, di sini membuktikan siapa pembela Paulus dan siapa pembela Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya, gimana Buya? Alhamdulillah, ini Ustadz Alif sudah sangat jelas dan Kang Baal itu menjelaskan, tapi kok tetap miring ya Bang Nangin ini, gimana Pak Romo? Yang beginian urusan Romo Buya, bukan urusan miring. Iya, bukan miring. Dia itu pembela pembela Paulus. Ya harus dibela dong Paulus itu, sekuat tenaga, segenap jiwa, tenaga, pikiran, harta, jabatan.
kekayaan, kelimpahan, kemiskinan, ke apalagi itu. Terserah. Harus dibela sekuatnya karena pengikut Paulus. Dan saya mengikuti pengajaran Yesus, kita bela apa yang dinarasikan oleh Yesus. Sepakat. Gitu. Sebelum ke Bang Nangin bentar. Oke, saya bentar, begini ya, Bang, Nangin, sebentar aja. Bentar. Ini Bang Rizal dulu, saya persilakan. Bang Rizal silakan. Bang Rizal dari tadi menyimak terus. Silakan Bang Rizal. Tetapi begini, Bang Nangin ya. Bang Nangin ini makan B2 tidak? Mohon maaf. Kadang-kadang Bang, kalau pengen makan, kalau enggak. Tuh, Bang Rizal Ya, tidak ini. Bang Rizal tidak makan Karena- B2. Bang Rizal Nah, kan? Iya. Karena apa kata Paulus? Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku. Orang udah Paulus mau udah bilang gitu, segala sesuatu halal. Kotoran B2 juga kalau dipepes dikasih bumbu rendah juga jadi halal. Orang udah enak. Orang segala sesuatu halal bagiku. Aduh, ini memang gabrul ini. Aduh. Gimana Bang Rizal menurut Bang Rizal? Silahkan sebelum ke Bang Nangin. Silahkan Bang Rizal. Iya, Buya, yang haram Ya. cuma batu akik itu haram, nggak bisa. Ya Selain- modar Romo, makan batu akik modar Romo. Yang di Ini presto, itu halal semua itu. kalau di Mau- presto jadi empuk juga jadi bisa gitu. Begini ya abang-abangku, kalau soal memakan itu, Paulus mengatakan semua halal bagiku. Itu berkaitan dengan Matius 15 ayat 11, di mana Yesus mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Jadi mengapa Paulus berkata seperti itu? Ya itu sesuai dengan ayat ini. Nah, Iya, ini Bang kan Nangin coba tanya tuh Bang Rizal, kenapa Bang Rizal nggak makan B2 Ya. gitu? Terus kenapa Bang Ya Rizal itu mungkin kan? tidak baik bagi abang itu memakan B2, mungkin kolesterolnya naik atau Enggak, dia apa. sehat, Alasannya enggak. kan nggak bisa kita paksa bang. Tapi dia tadi mengatakan di dalam Bible-nya sendiri ya berbeda dengan Bang Nangin. Kok ini jadi gimana ini ya? Ini kan Bible, ini kan saya bawa data. Silakan anda baca Matius Silakan, 15 Bang ayat Rizal, 11. silakan, Bang Rizal, sebelum ke Ustadz Alif atau Pak Maksudnya Romo, gini silakan. loh bang, kalau soal abang Rizal memakan atau enggak, itu terserah bang Rizal. Selama dia tidak mempermasalahkan orang yang memakan itu, ya itu sah-sah aja. Kita berhak semua menentukan apa yang kita makan, gitu loh. Bang Rizal, silahkan Bang Rizal, Ya bang, silahkan. di ketiduran jadi keluar sendiri. Oh siap. Iya, jadi kan kalau admin kan tadi abang-abang itu udah jelasin semua kalau semua yang ditulis di imamat berapa itu ya, itu memang nggak kami makan gitu. Bahkan yang berkuku belah, bermama biak ya bang ya, bermama biak itu nggak kami makan karena itu. Kalau kita lihat dari segi hidupnya binatang-binatang seperti itu aja udah nggak layak untuk dimakan gitu kan. Tahu kan babi makannya apa, anjing makannya apa, kita kan tahu. Jadi kita itu cuman ya biasa kan Tuhan mencintai. Ada kan ayatnya yang tertulis di Alkitab bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana Allah diam di dalam kamu. Jadi ya kami Adventsi kami menghargai ayat itu. Jadi tetap jaga kesehatan demi Dengerin, jangan Nangin tuh, dengerin. bos Lanjut. gitu. Mungkin itu dari saya nggak terlalu detail juga soalnya ngantuk bang, maaf. Iya. Tapi Bang Rizal ya, begitulah. Anda harus banyak merenung. Jangan banyak berbicara seperti Nangin ini, berbicara tetapi tidak ada isinya ya. Lanjut, Ustadz Alif atau Pak Romo silakan. Oke lah abang-abang semua ya, saya pamit dulu. Aduh. Oke, terima kasih atas Kok ada kesempatannya. Pak Romo malah pamit? Ini Ustadz Alif belum beres loh. yang Iya bang, ngaku ini siapa, udah yang waktu pamit menunjukkan siapa. jam 7 bang, sudah waktunya kerja. Iya. Iya, Bang Iya, Nangin tapi gitu Bang ya. Nangin ini lucu. Pernyataan Paulus 1 Korintus 6 disandingkan dengan Matius, pernyataan Yesus yang nggak nyambung. Di dalam pernyataan Yesus Matius 15 bukan lagi ngomongin tentang makanan, tetapi bagaimana tentang
perilaku orang, perkataan orang, ucapan orang. Karena masalah makanan itu dengan bangsa Yahudi, mereka sudah punya pegangan memang makanan itu haram. Makanya bukan lagi tentang bahas makanan. Karena apa di situ? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bukan ngomongin tentang makanan, maksudnya di sini tentang pengajaran omonganmu itu loh yang bermasalah terhadap orang lain. Jadi bagaimana kata-kata yang masuk itu menajiskan ke dalam mulut? Kan nggak ada itu bang, kata-kata masuk ke dalam mulut. Yang keluar itu ya kata-kata, bukan masuk ke dalam mulut kan? Jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa ini bukan tentang makanan? Bangsa Yahudi pada makan babi atau tidak? Tidak. Karena mereka kan, karena mereka berpegang teguh kepada pengajaran kan? Pada hukum Taurat, ya betul bang. Mereka masih di bawah hukum. Makanya Yesus berkata demikian karena tahu mereka tidak melanggar hukum Tuhan yang berkaitan dengan makanan. Betul. Lah iya, tetapi bukan berarti ketika sedang menghalalkan. Ya, tetapi ketika kita percaya penuh kepada hukum Taurat dan mengandalkan hukum Taurat, berarti kematian Yesus di kayu salib gak ada artinya bang. Artinya Anda memperoleh keselamatan berdasarkan perbuatan Anda. Sementara setelah kematian Yesus, menurut ajaran Tuhan, memang tidak ada artinya, malah kehinaan dan kebencian bagi Tuhan. Menurut ajaran Tuhan, menurut ajaran goer Tuhan, itu menjadi berkat sebagai penebusan dosa karena dia sudah terima beres. Itu ajaran selain Tuhan gitu loh. Karena Tuhan sudah berkata bahwa 6 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa itu? Lidah dusta dan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau buat Anda kan sebagai anugerah penebusan dosa, bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Masya Allah. Silakan Bang Rizal, ini Bang Rizal mau menanggapi, silakan Bang Rizal, silakan. Oke, aku mau menanggapi Bang Nanin. Jadi ini jadi kitanya jadi ke Bible ya. Jadi apa namanya? Emang apa bukan Bang Nanin perkarakan apa yang masuk sama apa yang keluar. Nah, coba Bang Nanin cerna yang ayat yang bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Terus kan tadi kan kita emang kalau kita mengasihi Tuhan, emang nggak boleh kita jaga tubuh sebagai bait suci. Jadi kita juga nggak seenaknya memperlakukan tubuh ini. Jadi kayak tadi si abang itu bilang bahwa kita dipanggil untuk bertobat, bukan untuk memanfaatkan kesempatan untuk berbuat dosa, memasukkan apa yang kita mau di tubuh. Karena tubuh ini sebenarnya milik Kristus itu sendiri. Jadi contohnya, seandainya aku kasih mobil yang paling mewah ke abang, ku percayakan ini ke abang mau pakai itu seperti apa? Apakah abang mau bawa terus tabrak-tabrakin terus datang aku nggak marah gitu? Jadi itu sebenarnya konsep Alkitab. Bang Rizali, abang percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Ya, kalau memang saya percaya Yesus itu Juru Selamat. Anda bilanglah dulu, Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Bilang dulu. Saya percaya. Ya, jangan saya percaya aja. Bilanglah, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Anda sudah Kristen sekarang. Terima kasih Bang, saya pamit ya. Emang dia Kristen? Emang dia Kristen? Aduh. Kenapa itu orang? Astagfirullahaladzim. Bang Nangin udah kemana?
Kok Bang Rizal yang ngantuk, dia yang kabur? Aneh. Aduh. Makanya kita lihat ya pernyataan Yesus sebenarnya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini sebenarnya pernyataan Yesus jelas loh. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Artinya apa? Percaya pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Maka dia sudah selamat. Dia tidak dihukum. Dia akan menjadi ahli surga. Menurut pengajaran Yesus. Bukan percaya Yesus disalib. Bukan, ini nggak nyambung. Makanya dari tadi sangat jelas pembedanya antara pembela Yesus dan pembela Paulus. Karena pembela Paulus, bagaimana caranya Yesus menjadi terkutuk, mati di kayu salib sebagai tebusan bagi orang. Kan itu. Padahal Yesus bilang, di Yohanes 8 dikatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya apa? Kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu bukan untuk dibunuh, tetapi untuk dikasihi. Apa maksud dikasihinya? Yaitu mengikuti segala pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Tapi kan Yesus bilang, yang kamu usahakan adalah, yang kamu lakukan adalah berusaha membunuh aku. Nah, keinginan siapa membunuh Yesus itu? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Artinya, pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak iblis. Itu Bang Rizal. Opung, selamat pagi Opung. Pagi Bang. Aduh Opung, gimana? Opung sudah merenung? Iya, udah sehat. Ya, Opung. Ya, aduh, kok ada Opung nih. Sama Opung sama Bang Rizal. Opung ini disunat, Bang Rizal juga disunat. Cuman sayangnya Opung makan B2, Bang Rizal tidak. Gimana itu? Oh, sama aja. Makanan bukan menyelamatkan dan menjuruskan. Apa bisa makanan menyelamatkan? Hah? Silakan Menurut Bang Rizal. Abu ya. Bang Rizal gimana? Iya, Bang Rizal. Ada nggak bisa makanan yang menyelamatkan? Kalau nggak biarin nggak usah dimakan sih. Mau aja. Salam aku. Shalom. Oke, salam. Jadi kan konsepnya tadi baru kami selesai bicara sama Bang Inang. Jadi kan ya konsepnya memang makanan, bukan apa kita berhalakan makanan jadi satu penyelamatan bagi kita ya. Jadi kan kalau kan kita lihat Alkitab kan tubuh ini kan sebenarnya milik Tuhan. Jadi kan ada nanti lihat ayatnya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana Allah tinggal diam di dalam kamu. Bagaimana caranya supaya kamu bisa menjaga tubuhmu dengan memakan? Apakah dengan memakan binatang-binatang yang haram kamu bisa menjaga tubuhmu? Enggak dong. Jadi dengan salah satu cara ya ikuti apa yang Alkitab bilang. Makanan yang haram, itu makanan yang berkuku belah, bahkan bernama biak. Itu kan semua di Imamat 11 kalau nggak salah nanti Opung baca. Jadi kan kalau orang Kristen kan menuruti firman Tuhan, kok ada firman Tuhan nggak dituruti tapi masih ngaku Kristen. Nah itu yang salah. Tuh Opung dengerin. Bang Rizal itu dari aliran mana?
Kalau saya sih ada. Apa? Protestan ke Advent. Advent? Dia dari Protestan terus ke Advent sekarang. Oh, Advent sekarang. Enggak apa-apa. Opung mau ikut ke Advent enggak? Opung mau ikut ke Advent enggak? Enggak, kalau ada makanan yang boleh, enggak dimakan. Tapi kalau bukan makanan yang tidak menyelamatkan, apa yang mau dimakan? Terus satu lagi, saya mau kritik sedikit perbedaan kita supaya saling menghormati kan. Pak Rizal tadi bilang kalau tubuh kita itu milik Tuhan gitu ya. Iya. Jadi kalau persepsi Mr. TB yang milik Tuhan adalah roh kita itu. Kehidupan yang ada di dalam tubuh kita itu yang milik Tuhan. Kalau daging itu milik tanah, kembali ke tanah. Tuh Bang Rizal dengerin. Gimana? Tubuh kembali ke tanah, roh Tuhan kembali ke Tuhan. Oke. Jadi tak ada yang perlu dibersih-bersihkan dalam tubuh karena dia akan kembali ke tanah. Iya, Opung, bentar Opung ini Ustadz mau dalilnya ya. Lanjut. Gini, contoh ya, di dalam kitab yang Anda entah imani atau tidak, Yesaya 66:17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini dibenci oleh Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 66 itu di ayat 3 dikatakan, orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Nah, siapa juga nih yang membunuh manusia? Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Ih, ngeri. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka. Tuhan itu sudah murka, sebenarnya nggak suka. Di dalam Al-Quran perintahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, apa ya ayyuhannasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Jadi perintahkan makanan itu adalah makanan yang halal juga baik. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka ketika makan makanan yang haram, itu adalah mengikuti langkah-langkah setan, karena Tuhan sudah mengharamkannya. Sebagaimana tertulis di kitab Anda juga. Babi itu haram, kan gitu, di Ulangan 14 ya. Udah jelas itu bunyi ayatnya. Demikian juga babi, binatang itu haram. Nah ini Tuhan sudah mengharamkan kalau babi itu haram. Tetapi orang yang memakannya mengikuti langkah-langkah setan. Ya beda sih, beda. Kalau pembela Paulus tetap saya hargai kok. Terus belalah Paulusmu karena itu adalah junjunganmu gitu. Iya, Le, ini apa namanya? Orang Kristen katanya Tuhannya mati, kan lucu, Le. Ini di TikTok, Le. Uni Ripa, assalamualaikum Uni. Oh, enggak. Waalaikumsalam. Lanjut semuanya dulu. Signal lagi. Silakan. Oh, siap Uni. Iya, benar itu. Itu tak salah. Tapi jangan lupa, karena persepsi kita sudah berbeda. Kalau Pak ini tadi kan masih hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Kristen Protestan sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Karena sudah digenapi. Melalui penggenapan kami lepas dari hukuman hukum Taurat gitu loh. Jadi kita udah tahu lah perbedaannya kan. Ketika kami sudah tidak lagi terikat dengan hukum Taurat, maka kami sudah seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kami mensucikan. Hukum Taurat sudah dibatalkan ya Pak ya?
Bukan dibatalkan, Pak. Digenapi, dibatalkan dengan penggenapan itu berbeda. Berbeda ya. Iya. Yang mengatakan ya. Ini Pak Rizal mau Makanya menanggapi dulu. tunggu sebentar lagi, sedikit lagi. Itu makanya kalau kami dalam Kristen Protestan yang perlu kami bersihkan adalah pikiran dan hati kami, karena itu adalah milik Tuhan. Berarti kalau ada yang mengatakan dibatalkan itu salah ya? Yang salah itu digenapi. Salah. Ya? Iya. Oh, digenapi. Kalau dalam bahasa gini, Pak, supaya gini Pak. Gini dulu. Dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu salah ayatnya, Pak ya? Opung, aduh. Salah, betul. Sebenarnya itu nggak ada ayat itu bukan ajaran Yesus. Ya sepakat. Iya, benar. Hah? Itu dalam kenyataannya tidak ada dibatalkan gitu loh. Lah iya, yang mengatakan membatalkan itu salah kan? Iya. Iya, Efesus 2 nomor 15 itu salah kan? Iya. Kalau yang dibatalkan saya kurang paham dengan. Loh, kan saya barusan bacain ayatnya dan Anda sudah imani. Iya, begini loh kawan-kawan. Ketika LAI memperjemahkan sesuatu yang menjadi pertentangan menurut abang, itu selalu ditonjolkan. Tetapi ketika ada ayat yang merujuk kepada yang lebih mendekati daripada arti yang sebenarnya, orang abang-abang ini tidak pernah mempermasalahkan. Kan begitu. Karena begini kita, Pak, iya, begini dimana, sebentar. Dimana, Pak? Yang mengatakan menggenapi Yesus atau Paulus? Hah? Yang mengatakan menggenapi itu Yesus atau Paulus? Yesus. Yang mengatakan membatalkan Yesus atau Paulus? Pertanyaannya harus 2 kali ya, kenapa nggak 3 dalam 1 aja Pak? Yang mengatakan membatalkan itu Yesus atau Paulus? Paulus. Oh benar, suruh 3 kali. Paulus kan? Iya Paulus. Lah itu betul, Anda tahu di situ sekarang. Nah sekarang yang nggak benar yang mana? Yang nggak benar itu semua pakai LAI Pak. Yang satu mengatakan menggenapi, yang satu mengatakan membatalkan. Yang nggak benar yang mana? Atau LAI-nya? Betul. Tidak ada. Sekaligus Paulus. Itu Matius berapa? Coba. Itu yang di mana tertulisnya tadi? Biar kita bahas. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Itu yang kata Paulus itu. Kisah para rasul apa? Oh, Efesus 2:15. Berapa? Efesus 2. Efesus 2:15. 15. Coba pakai terjemahan versi bahasa roh mungkin. Siapa? Sebab dengan matinya sebagai manusia. Bisa nggak dipahami? Sebab dengan matinya sebagai manusia. Oh segitu ayatnya ya? Paham saya? Paham kan? Sebab ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan matinya sebagai manusia, ia kematiannya itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk sambungannya itu harus dikombinasikan dengan dari kalimat pertama, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sesuai toh yang dikatakan itu telah
menggenapi. Tadi kata Anda beda Kita membatalkan dengan bahas dari awal. menggenapi. Tapi kan sudah kita ini dulu dari tadi. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Nggak udah memahami kan kemanusiaannya. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi perintah dan segala ketentuan hukum Taurat sudah dibatalkan, Pak? Iya, dengan matinya kemanusiaannya. Iya, Yesus manusia nih. Yesus manusia, cus disalib mati, plek. Nah, telah membatalkan segala perintah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, kan gitu. Jadi sambungannya itu untuk menciptakan menjadi satu manusia baru. Iya, itu hukum untuk Tauratnya menciptakan keduanya itu tujuannya manusia di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Iya, hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya, kan gitu, Pak? Betul. Oke lah, lanjut. Uni mungkin aku mau istirahat. Atau Romo. Ini sebelum ke Uni atau Romo ya, Uni bentar. Iya Ustadz, ini ada Bang Rizal mau menanggapi dulu bentar mungkin dari tadi. Takutnya tidur ini Bang Rizal. Silakan Bang Rizal. Oh iya Pung, jadi dari tadi kan ya Opung bilang apa ya mau dimakan ya makan aja karena kan udah bebas ya. Kan Tuhan memanggil kita sebenarnya untuk bertobat, bukan untuk melawan firman. Jadi seolah-olah apa yang Tuhan tulis di dalam kitab Imamat itu nggak ada fungsinya, gitu kan. Jadi ya seenaknya lah gitu. Itu konsepnya udah beda jauh. Meskipun kita udah ditebus, tapi nggak harus memanfaatkan kesempatan itu untuk berdosa lagi, melainkan bertobat sebenarnya. Tuh dengerin Opung. Untuk memiliki akal yang sehat, tadi kan Opung bilang, yang sehat itu pikiran. Demi menjaga pikiran yang sehat, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat juga, Pung. Biar firman Tuhan itu kita bisa pahami gitu maksudnya. Oh, jadi makanan itu yang merubah pikiran manusia begitu? Iya, lewat makanan lah. Dari segi kesehatan dan bahkan Alkitab aja udah menganjurkan untuk hidup sehat demi nggak makan makanan haram. Kenapa kita jadi membenarkan itu? Oh, berarti kenapa komentarku dihapus, Hos? Sama siapa? Nggak tahu, nggak bisa nongol. Masa Ustaz? Menurut Rizal, makanan itu yang merubah pikiran manusia gitu. Bukan menurut saya, itu menurut Alkitab, Pung. Iya, iyalah. Ya kalau di Alkitab saya kira di mana ditulis itu makanan itu yang merubah pikiran manusia. Lihat aja Imamat. Mengapa masih ada penjahat dia tidak pernah makan makanan haram? Opung, bukan kembali ke manusia, Pung. Enggak, pikiran Tuhan, Pung. Enggak, kita kan menganalogikan apa itu ucapannya Pak Rizal tadi. Tadi kan udah dibaca. Harusnya kalau makanan itu yang berkekuatan merubah pikiran manusia untuk berubah, harusnya sih yang tidak makan makanan haram itu sudah tidak ada lagi yang jadi penjahat. Pikiran Tuhan yang berubah, bukan pikiran manusia. Pikiran Tuhan. Sekarang kan nggak mau bunuh jadi dibunuh gara-gara makan babi. Kan tadi udah dijelasin sama Ustaz Ali. Iya, makanya saya bilang, kan saya tanya, apakah makanan itu sanggup merubah pikiran manusia? Katanya iya. Secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa kecenderungan karakter manusia bisa terbentuk dari pola makan, dari makanan, dan juga dari lingkungan hidup. Itu psikologi. Iya, betul. Ya saya kan menganalogikan, kenapa masih ada orang yang melakukan kejahatan tetapi tidak makan makanan haram? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Siapa? Emang dari mana Opung tahu kalau mereka nggak pernah makan makanan haram? Emang Opung hidup keseharian dengan dia? Nah, Opung tuh berbicara dari asumsi. Nah, coba kita lihat ya, ada karakter-karakter orang yang bisa berubah karena kebanyakan makanan yang berbeda. Contoh,
makanan yang bisa membuat orang tingkat emosionalnya itu lebih tinggi, rentan dia karena dia mengalami darah tinggi gitu, karena dia memiliki mengkonsumsi makanan-makanan yang men-trigger dia untuk gampang marah gitu atau emosional. Atau makanan yang bisa membuat hormon seseorang itu berubah, itu ada hal seperti itu dan itu dipelajari Opung. Nah tapi masalahnya adalah sekarang ini kalau secara terang-terangan tuh Tuhannya Opung yang berubah pikiran ketika orang makan babi sama tikus, dilenyapkan sama Tuhan. Tadinya Tuhan gak lenyapkan gara-gara makan babi dan tikus, dilenyapkan, itu ada ayatnya. Jadi bukan pikiran manusia juga gitu loh, pikiran Tuhan. Makan babi karena Tuhan itu buruk. Bagi dia itu suatu kejijikan, rasanya makan tikus sama makan babi. Ayatnya ada tadi udah dibaca Ustaz Alif. Orang yang makan babi, makan tikus akan dimusnahkan gitu. Makanya dilarang dia di kitab imamat untuk memakan babi. Berarti Opung enggak ikuti aturan Tuhan yang Bani Israel. Ya, oh iya, Romo khutbah dulu bentar sebelum ke Uni, silakan. Romo khutbah dulu bentar tanpa perpuluhan dan tanpa persembahan kasih, coba. Ya, sebetulnya kalau berbicara Yesus dan Paulus ini memang sangat bertolak belakang, Abu ya. Gegara konsep penebusan dosa, semua dimakan, semua dihalalkan gitu kan. Mungkin ya Bu ya, mungkin seandainya pagar tetangga itu bisa dimasak, dimakan juga pagar tetangga itu Bu ya. Efek penebusan dosa ini gitu. Ya memang gak sinkron Bu ya. Yesus tak pernah mengajarkan penebusan dosa, sementara Paulus mengajarkan penebusan dosa. Yesus tak pernah mengajarkan Tuhannya itu mati gitu, sementara Paulus mengatakan Tuhan mati. Beda jauh Bu ya. Jadi ajaran Yesus adalah ajaran para nabi, ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran para nabi. Ya seperti Opung sama Rizal ini. Opung sama Rizal ini. Ya korban lah, saya pikir ya. Kalau menurut saya adalah korban gitu. Yesus tak pernah mengajarkan Tuhan akan menjelma menjadi manusia. Mereka meyakini Tuhan menjelma jadi manusia. Ajaran Yesus Tuhan itu cuma satu. Ya, Markus 12:29, Yohanes 17 nomor 3. Dan banyak lagi ajaran Yesus yang mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma satu. Sementara ajaran-ajaran gereja mengajarkan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu ajaran gereja, bukan ajaran Yesus. Sebetulnya kalau mau ikut, betul-betul ikut ajaran Yesus, ya nyembah Tuhannya Yesus sebagaimana Yesus menyembah Tuhannya. Bukan malah menjadikan tandingan-tandingan bagi Tuhannya Yesus. Bukankah Tuhannya Yesus sudah mengatakan, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Tapi Paulus malah menciptakan Tuhan selain daripada Tuhannya Yesus. Sebab bagi kita hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan. Itu Paulus yang mengatakan seperti itu. Jadi ya terbukti siapa yang betul-betul ikut Yesus dan siapa yang betul-betul ikut Paulus. Gitu Bu ya. Apa lagi? Disangkal. Opung, tenang Opung. Ya, kalau mau disangkal biar saya sangkal kan gitu. Bentar Opung, bentar. Iya, Nih Bang Rizal dulu Bang. Bang Rizal takutnya tidur saya ini Bang Rizal. Bang Rizal, Tuh kan? Oh ada. Siap-siap mau kuliah Bang. Oh, siap. Tuh Opung, lihat Bang Rizal masih muda. Makanan ya, iya. Kuliah sama Romo aja. Kuliah apa? STT ya? Aku teknik informatika Bang. Oh, ya. Lanjutkan. Tak pikir STT.
Ya lanjutkan kalau teknik Silakan dan Uni, informatika. silakan Uni, Insya Allah. Iya, jadi kalau aku lihat temanya di sini Oten Antikristus sebenarnya itu kan secara eksplisit tertulis tuh barang siapa yang tidak mengimani dia datang sebagai manusia kan. Nah, kami umat Islam ini nggak bisa dikatakan antikristus karena kita percaya Yesus sebagai manusia. Dan antikristus itu adalah orang yang tidak mengikuti perintah Allah Bapa, yaitu Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Kalau kita kaji-kaji umat Kristen itu tidak mengikuti perintahnya Bapaknya Yesus. Kalian mengikuti perintah Bapak yang disebut sebagai Paulus yang mengaku sebagai Bapa. Padahal Yesus bilang, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, hanya satu Bapamu yaitu Dia yang di surga. Lalu kata Paulus, dia juga Bapa karena Injil yang diberitakan. Jadi memang sih Kak, benar kata Ustaz Alif, kalian itu pembela Paulus, nggak apa-apa sih. Paulus yang membatalkan hukum Torah, yang mengajarkan ajaran Yesus ke orang di luar Bani Israel. Bahkan Paulus juga yang mengutip-utip ajaran filsuf Yunani untuk diajarkan ke orang-orang yang tidak pernah mengenal kitab Torah. Orang Yunani itu tidak pernah kenal kitab Torah, tapi kenapa kitab Torah dibatalkan untuk mereka, kan aneh. Aneh kan? Buat apa membatalkan sesuatu yang tidak kecil suaraku ya? Kecil suara saya, Bu ya. Aman Uni, jelas kok, jelas meskipun kecil jelas sekali. Memang tiap pagi itu kan aku sinus. Ini kalau tiap pagi itu kayak orang meler aku. Masya Allah. Iya. Jadi gitu, kalau orang Kristen itu ajarannya tuh Trinitas. Itu kata trias itu diperkenalkan sama siapa? Tertulian, ya, Tritunggal itu. Yesus nggak pernah ngajarin Tritunggal. Yesus ngajarin ikuti kehendak Bapa gitu, bukan mengajarkan untuk ikuti kehendak Paulus. Dikorok dulu Udi. Enggak, ini memang begini, aku tuh sinus bawaan gitu Pak Opung. Kita bisa buktikan lah apakah benar ajaran Kristen itu ikut Yesus atau ikut Paulus. Gitu. Lanjut yang lain. Lanjut Bang Rizal. Bang Rizal, silakan. Jadi benar sesuai dengan data kan yang disampaikan oleh saudariku Uni. Jadi sebenarnya pengikut Kristus itu Muslim. Ya, jadi Oten ini antikristus. Gimana itu Bang Rizal? Atau Bang Rizal sebelum ke Opung monitor Bang Rizal? Ini siap lanjut. Ya, saya tambahkan sedikit, saya baru baca jurnal ini ya. Ajarannya Kristen itu sama seperti ajaran Hindu ya. Kepercayaan Tuhan transenden berimanan itu, ini saya tunjukkan jurnalnya ya, kebetulan saya lagi baca jurnal ya. Bentar. Ini saya lagi baca jurnal nih. Ini kan jurnal tentang jurnal konsep Kalki Avatar dalam kitab Weda, perspektif Dr. Pandit Vade Prakash ya, di Muhammad in the Hindu Scripture ya. Ini adalah sebuah jurnal toleransi media komunikasi umat beragama volume 12 ya, di cross check. Nah, kita ambil pernyataannya di sini aja deh. Ya. Mana dia? Bentar ya. Ini pernyataannya yang sama persis dengan tuh. Kabur ya. Avatar dalam agama Hindu diyakini sebagai penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia gitu loh. Artinya apa? Tuhan menjelma itu bukan cuma iman Kristen aja, sama dengan orang Hindu juga nih. Tuhan turun ke bumi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa untuk melaksanakan fungsi khusus dan bertujuan untuk menyelamatkan para penyembahnya dan membinasakan orang-orang jahat gitu.
ya sama seperti ajarannya orang Hindu gitu. Kalau ajarannya Islam itu ya sama seperti ajarannya orang Yahudi. Ajarannya Bani Israel, Tuhannya tidak bisa dilihat, tidak ada yang mampu melihat Tuhan bisa hidup gitu. Karena memang Musa seperti itu, ketika Musa ingin melihat Allah, gunung aja bisa hancur, apalagi Musa gitu. Beda sih ajaran Kristen dengan Yahudi dengan Islam itu beda. Tapi ajaran Kristen secara fundamentalnya itu sama dengan ajaran Hindu. Sama seperti ajaran mitologi Yunani, Theos berubah menjadi manusia gitu. Itu sih. Masya Allah. Silakan Bang Rizal, silakan. Sebelum turun, silakan menanggapi dulu dan sambil pamit mungkin kalau mau kuliah. Silakan Bang Rizal. Jadi aku rasa mungkin aku yang kurang belajar. Aku juga bakal ikut di sini. Nanti aku juga perlu Bang Rizal, maaf, suaranya tidak terdengar, mendem, mungkin pakai headset. Rizal, Rizal kalau mau tanya-tanya Islam, naik ke Komal-Komal Muslim seperti ini, fokuskan tanya Islam itu juga bagus kalau untuk belajar Islam. Tapi kalau untuk bertanya Bible